wabarakatuh. Saya Rizky Menan Johari, NPM 190130101073, akan menjelaskan tentang hakikat filsafat. Hakikat filsafat berarti secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu philia atau philian yang artinya cinta atau mencintai, dan sophos yang artinya hikmah, kearifan atau kebijaksanaan. Jadi dapat diartikan filsafat itu adalah sebuah mencintai dari kebijaksanaan. Filsafat juga adalah sebuah hasil pemikiran manusia yang menempati posisi sebagai induk pengetahuan. Filsafat merupakan dasar pemikiran manusia sebelum menciptakan ilmu pengetahuan yang lainnya. Lalu ada 3 permasalahan dari 3 segi menurut Surya Sumitra tahun 2000, yaitu yang pertama adalah apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah atau logika. Lalu ada mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, bisa disebut etika, serta mana yang dianggap indah dan mana yang dianggap jelek atau bisa disebut estetika. Dan itu makanya sebabnya filsafat dikatakan sebagai induk dari seluruh cabang ilmu pengetahuan dan seni. Lalu karakteristik utama dari filsafat yaitu sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Menyeluruh dalam arti ini yaitu mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu dari kesatuan secara keseluruhan dan bukan perspektif dari bidang per bidang. Lalu ada unsur-unsur filsafat menurut Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad pada 2006 menjelaskan filsafat sebagai kegiatan intelektual yang metodis, sistematis, dan secara reflektif menangkap makna hakiki. Objek filsafat bersifat universal dan mencakup segala sesuatu yang dialami manusia. Dan ini adalah unsur-unsur filsafat yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Muhammad, yaitu A. Kegiatan intelektual atau memiliki pemikiran, dan B. Mencari makna yang hakiki atau bisa disebut interpretasi. Lalu C. Segala fakta dan gejala atau objek. D. Dengan cara refleksi metodis dan sistematis atau metode. Dan yang terakhir adalah untuk kebahagiaan manusia, bisa disebut tujuan. Untuk dapat lebih memperjelas perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan, atau dapat juga untuk membedakan suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lainnya, dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu objek yang dikaji, ontologis, prosedur atau metode yang mengkajinya atau epistemologis, dan penggunaan filsafat atau ilmu itu sendiri atau aksiologis. Pada penjelasan di bawah ini dapat diringkas perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Ontologis dalam filsafat yaitu berarti segala sesuatu yang bersifat fisik atau non-fisik, baik yang dapat direkam indera maupun tidak. Lalu ontologis menurut ilmu pengetahuan yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik dan dapat direkam oleh indera. Lalu yang kedua, epistemologis dalam arti filsafat dapat diartikan pendekatan bersifat reflektif atau rasional deduktif. Epistemologis dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada epistemologis dalam ilmu pengetahuan dapat diartikan pendekatan ilmiah menggunakan 2 pendekatan, yaitu induktif dan deduktif yang saling melengkapi. Lalu yang terakhir ada aksiologis dalam arti filsafat, yaitu sangat abstrak dan bermanfaat, tetapi
Selanjutnya, saya Putri Arimbi, NPM 057 akan membahas mengenai hakikat agama. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi tentang agama. Dan berikut ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan apa itu agama. Yang pertama dari Agus M. Harjana, beliau memberikan pendapat bahwa agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup kekal. Yang kedua ada Faud Farid Ismail bin Abdul Hamid Mutawali yang menjelaskan bahwa agama adalah satu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi itu tersebut kepada kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang ketiga ada Abdul Qadir Muhammad yang memberikan dua rumusan agama. Yang pertama, menyangkut hubungan antara manusia dengan suatu kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada yang dialami oleh manusia. Dan yang kedua, apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan para nabinya, berupa perintah dan larangannya, serta petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, dari dalam pengertian beragama itu mencakup beberapa unsur utama. Dan itu ada tiga. Yang pertama ada kitab suci. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Nabi itu berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Dan yang ketiga, ada suatu lembaga yang membina manusia dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Nah, setiap agama itu sendiri berisi ajaran dan pedoman. Yang pertama itu ada takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan. Nah, tujuannya itu sendiri untuk meyakinkan umat manusia bahwa ada kekuatan tak terbatas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber dari keberadaan dan yang sekaligus mengatur seluruh keberadaan ini. Nah, yang kedua ada susila, moral, dan etika. Itu menjadi pedoman perilaku yang sesuai dan tidak sesuai menurut kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga itu ada ritual upacara atau tata cara beribadat. Itu mengatur bagaimana seharusnya atau metode manusia untuk mendekatkan diri atau beribadah dengan Tuhan. Nah, yang terakhir ada tujuan agama. Itu untuk menuntun umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan kehidupan kekal di akhirat. Selanjutnya, saya Silvani Putri, NPM 190, 130, 176 akan membahas mengenai hakikat etika. Nah, apa sih etika itu? Etika berasal dari kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang berarti artinya adalah adat, tempat tinggal, kandang, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Lalu untuk mengerti lebih lanjut mengenai etika, ada beberapa pengertian etika. Yang pertama yaitu terdiri dari dua pengertian etika, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis yaitu etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran dari moral. Lalu yang kedua itu ada etika secara etimologis. Etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu istilah lain dari etika adalah susila. Nah, su artinya itu baik dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku. Jadi susila adalah kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Etika sebagai ilmu disebut tata susila yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia. Lalu selanjutnya ada pengertian yang keempat yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, etika dirumuskan sebagai pengertian yaitu sebagai berikut, yaitu A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Lalu yang B adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Lalu yang C adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Lalu yang kelima ada pengertian menurut Lawrence Weber dan Post, yaitu etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan fundamental
hubungan kemanusiaan yang fundamental, bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan bagaimana kita inginkan mereka berpikir dan bertindak terhadap kita. Lalu yang keenam yaitu ada menurut David P. Baron, yaitu etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian moral yang didasarkan atas penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menurut Webster Colligate Dictionary, yaitu sebagaimana dikutip oleh Duska dan Duska, adalah ada 4 arti etik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah the disciplines dealing with what is good and bad, with moral and duty and obligation. Lalu yang kedua yaitu a set of moral principle or value. Lalu yang ketiga yaitu a theory or system of moral value. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu the principle of conduct governing an individual or group. Lalu dari uraian yang telah saya jelaskan, dapat dilihat etika mempunyai banyak arti, namun setidaknya etika dapat dilihat dari 2 hal berikut, yaitu etika sebagai praksis, yaitu sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Lalu yang kedua yaitu etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Lalu dalam taraf ini, ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik, dan mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, dan mengapa menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat nilai. Nilai itu sendiri memiliki beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti Doni Kusuma A, mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai, sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup. Selanjutnya ada Mulyana, yang mendefinisikan nilai sebagai rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Lalu ada Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutwali, mendefinisikan nilai sebagai standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Ada nilai kesehatan yang mengungkapkan tentang signifikasi kesehatan dalam pandangan kita. Ada nilai ideal yang mengungkapkan kedudukan keadilan dan kesetiaan dalam hati kita. Serta ada nilai sosiologi yang menunjukkan signifikasi kesuksesan dalam kehidupan praktis dan nilai-nilai yang lain. Hubungan agama, etika, dan nilai. Semua agama melalui kitab sucinya masing-masing mengajarkan tentang 3 hal pokok, yaitu yang pertama hakikat Tuhan, yang kedua etika tata susila, dan yang ketiga ritual dan tata cara beribadah. Jelas bahwa agama dan etika ini tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika. Kualitas keimanan bukan hanya ditentukan oleh kualitas peribadatan kepada Tuhan saja, melainkan juga kualitas etika, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama. Dapat dikatakan bahwa nilai ibadah ini akan menjadi sia-sia tanpa dilandasi oleh nilai moral. Dengan tingkat keyakinan dan kepasrahan Tuhan Yang Maha Kuasa, kualitas peribadahan dan kualitas moral seseorang akan menentukan hierarki nilai kehidupan yang telah dicapai. Tujuan semua agama, tujuan semua manusia adalah untuk mencapai hidup yang kekal. Dalam agama Hindu menyebutnya itu moksa, dan dalam agama Buddha menyebut nirwana, sedangkan dalam agama Islam sendiri kita menyebutnya surga. Dari sudut pandang semua agama, pencapaian kehidupan duniawi itu
bukan hal yang menjadi tujuan akhir, melainkan hanya tujuan sementara dan dianggap sebagai media atau alat untuk menuju kehidupan yang berikutnya. Hukum, etika, dan etiket. Hukum, etika, dan etiket ini merupakan istilah yang berdekatan dan memiliki arti yang hampir mirip, namun terdapat beberapa perbedaan. Kita akan menjabarkannya sebagai berikut. Yang pertama, persamaannya antara ketiga hal ini adalah sama-sama mengatur perilaku manusia. Ya, perbedaannya adalah yang pertama, yang menjadi sumber hukum adalah negara atau pemerintah. Yang menjadi sumber etika adalah masyarakat, dan yang menjadi sumber etiket adalah golongan masyarakat. Yang kedua, perbedaan yang kedua, sifat pengaturan itu biasanya tertulis dan berubah dan dituangkan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan etika, sifat pengaturannya itu berbentuk lisan, berupa adat kebiasaan, ataupun yang tertulis berupa kodeks etik. Dan etiket biasanya pengaturannya berupa lisan. Dan yang ketiga adalah objek yang diatur. Dalam hukum, objek yang diatur ada bersifat lahiriah, misalnya hukum warisan, hukum agraria, dan hukum tata negara, serta rohaniah, misalnya hukum pidana. Sedangkan objek yang diatur oleh etika yaitu bersifat rohaniah, misalnya perilaku etis dan perilaku tidak etis. Sedangkan etiket, objek yang diatur biasanya bersifat lahiriah, seperti tata cara berpakaian untuk berbagai pertemuan seperti di pesta, sekolah, pertemuan resmi, berduka, dan lain-lain. Tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya. Ya, selanjutnya saya Mahadevi Pramudiawardhani, NPM 069 akan menjelaskan tentang paradigma manusia utuh. Ada beberapa konsep atau hubungan antar berbagai konsep penting yang terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya, antara lain karakter, kepribadian, kecerdasan, etika, gelombang otak, tujuan hidup, agama, dan meditasi. Yang akan pertama kita bahas adalah tentang karakter dan kepribadian. Istilah kepribadian dan karakter ini banyak dijumpai dalam ilmu psikologi, sehingga memiliki beragam definisi. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang istilah ini. Yang pertama, ada Sudarsono, mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi-sisi yang didapat dari keturunan dan didapat dari sisi pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan. Sedangkan karakter adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan, sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian. Lalu yang kedua ada dari Claude, mendefinisikan bahwa karakter sebagai kemampuan untuk memenuhi tuntunan kenyataan. Yang ketiga ada Ezra. Ezra mengatakan bahwa karakter adalah kultur untuk sebuah kesuksesan yang langgeng dan tahan uji. Dari ketiga pakar tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, karakter adalah kompetensi yang harus dimiliki. Yang kedua, karakter menentukan keberhasilan. Yang ketiga, karakter dapat diubah, dibentuk, dan dipelajari. Lalu yang terakhir, tingkat keberhasilan ditentukan oleh kecocokan karakter. Kopra mengatakan bahwa karakter yang dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran Tuhan sebenarnya sama persis dengan karakter yang dimiliki oleh sel manusia. Menurut Kopra, ada
Ada 10 karakter sel yang dapat dijadikan sebagai karakter manusia. Yang pertama adalah ada maksud yang lebih tinggi. Apa sih maksudnya? Yaitu masing-masing sel bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan secara bersama. Yang kedua ada kesatuan, yaitu semua sel saling berhubungan dan berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada kesadaran, yaitu sel-sel beradaptasi dari saat ini ke saat yang akan mendatang. Lalu yang keempat ada penerimaan. Sel-sel saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagai bagian yang sama pentingnya. Lalu yang kelima adalah kreativitas. Mampu menggabungkan atau menemukan cara-cara baru yang lebih kreatif. Lalu yang keenam yaitu tentang keberadaan. Sel-sel itu patuh kepada siklus universal. Lalu yang ketujuh ada efisiensi. Dalam menjalankan fungsinya, sel-sel mengeluarkan energi sekecil mungkin. Lalu yang kedelapan ada pembentukan ikatan, yaitu menyadari saling ketergantungan dan saling memerlukan satu sama lainnya. Yang kesembilan ada memberi, yaitu memberi dan memelihara integritas sel-sel lainnya. Yang terakhir adalah keabadian, yaitu sel-sel berproduksi untuk meneruskan pengetahuan, pengalaman, dan talenta mereka. Nama saya Muhammad Afan Rizky, NPM 1901301072. Kecerdasan, karakter, dan etika. Menurut Wahyuni Nafis pada tahun 2006 menyebut ada 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan etika, yaitu psikoetika, sosioetika, dan teoetika. Psikoetika merupakan masalah aku dengan aku atau manusia dengan dirinya sendiri. Lalu sosioetika menyangkut masalah aku dengan orang lain, dan teoetika menyangkut masalah aku dengan Tuhan atau manusia dengan Tuhannya. Masing-masing golongan etika ini ditandai oleh 3 karakter, sehingga secara keseluruhan ada 9 karakter. Apa saja itu? Dalam teoetika ada 3 karakter, yaitu takwa, ikhlas, dan tawakal. Lalu sosioetika ada silaturahmi atau tali kasih, amanah atau integritas, dan husnuzon baik atau berbaik sangka. Lalu yang ketiga di psikoetika ada tawaduk, bersyukur, dan bersabar. Konsep Nafis memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan konsep etika yang dikenal selama ini, yang hanya dipahami sebatas antara manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan konsep etika Nafis berdasarkan paradigma manusia utuh, yaitu manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan Tuhan. Berikut adalah hubungan antara pemikiran kecerdasan Covey, karakter Kopra, dan golongan etika Nafis. Pada kecerdasan Covey ada psikoquotient yang berhubungan dengan efisiensi pada sel Kopra dan psikoetika pada etika Nafis. Lalu selanjutnya ada intellectual quotient berhubungan dengan kesadaran atau kemampuan beradaptasi, keabadian. Lalu pada etika Nafis berhubungan dengan psikoetika. Selanjutnya emotional quotient pada sel Kopra berhubungan dengan penerimaan, yaitu menerima kehadiran dan ketergantungan dengan sel-sel lainnya, memberi, dan pembentukan ikatan atau kesadaran bahwa keunikan perbedaan fungsi setiap sel tidaklah meniadakan kesamaan identitas mereka, yaitu berhubungan dengan sosioetika. Lalu yang terakhir, spiritual quotient berhubungan dengan maksud yang lebih tinggi, yaitu mengabdi kepada tubuh atau sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih tinggi, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kesatuan, kreativitas, dan keberadaan. Semua sel patuh pada siklus hidup universal. Pada etika Nafis, ini berhubungan dengan teoetika. Selanjutnya ada karakter dan
paradigma pribadi utuh. Covey mengatakan untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu psycho-quotient atau PQ, intellectual quotient, lalu emotional quotient, dan spiritual quotient. Karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual. Merumuskan karakter memang diperlukan, tetapi berhenti pada tahap perumusan saja belum mencukupi karena dikhawatirkan rumusan karakter hanya menjadi semacam doktrin atau slogan saja. Sebenarnya yang lebih penting adalah langkah konkret berikutnya, yaitu bagaimana cara melakukan proses transformasi diri untuk mencapai atau bergerak menuju idealisme karakter tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pikiran, meditasi, dan gelombang otak. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Geroldi Larungkondo, NPM 056. Pikiran, olah pikir, brainware management adalah suatu konsep keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan kreativitas sehingga bisa mencapai hasil optimal. Diambil dari Sentanu 2007. Otak akan memancarkan gelombang sesuai dengan tingkat keadaan pikiran atau kejiwaan seseorang saat gelombang otak telah diukur dengan menggunakan electronic photogram. Di sini ada 4 kategori gelombang otak, yaitu yang pertama beta 12 sampai 25 Hz, yaitu ada 2, kognitif, analitis, logika otak kiri, konsentrasi, pemilahan, prasangka, sama pikiran standar. Yang kedua yaitu aktif, cemas, was-was, khawatir, stress, fight or fight, dan neuroipin. Yang kedua yaitu ada alpha 8 sampai 12 Hz. Di sini ada kusyuk, relasi, meditasi, fokus, alertness, super learning, akses nurani bawah sadar. Yang kedua yaitu ada ikhlas, nyaman, tenang, santai, istirahat, puas, segar, bahagia, dan endorfin, serotonin. Yang ketiga yaitu ada theta 4 sampai 8 Hz. Sangat kusyuk, deep meditation, problem solving, mimpi, intuisi, nurani bawah sadar. Yang kedua ada ikhlas, kreatif, integratif, hening, imajinatif, dan kateholminis OVP. Yang keempat yaitu ada delta, tidur tetap, non-physical state, nurani bawah sadar kolektif, tidak ada pikiran dan perasaan, cellular regeneration HGE. Ketika pikiran berada dalam keadaan sadar, berarti pikiran sedang berada dalam gelombang beta. Dalam gelombang ini, pikiran sangat aktif sehingga akan memaksa otak untuk mengeluarkan hormon kortisol dan norepinefrin yang menyebabkan timbulnya rasa cemas, khawatir, gelisah, dan sejenisnya. Oleh karena itu, pikiran harus selalu dilatih untuk memasuki gelombang alfa untuk membangun karakter positif seperti tenang, sabar, nyaman, ikhlas, bahagia, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu membangun manusia utuh. Pada model
ini tujuan manusia hanya mengejar kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan duniawi. Kecerdasan yang dikembangkan hanya mengejar kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan. Kecerdasan yang dikembangkan hanya IQ dan kesehatan fisik, sehingga praktif kurang atau bahkan lupa mengembangkan IQ dan SQ, yaitu di model hakikat manusia yang tidak utuh. Di sini dia mengejar kekayaan, yang akhirnya dia tidak bahagia, seperti makanan enak, olahraga, fisik sehat, kaya tapi tidak bahagia. Yang dua, dia menguasai iptek, IQ-nya tinggi, egonya semakin tinggi karena dia pintar, sehingga karakternya negatif, tidak terbentuk karakternya, dan dia menjadi kaya tapi tidak bahagia. Di sini ada EQ dan SQ tidak dikembangkan. EQ rendah menjadi sombong, gelisah, dan benci sama dirinya sendiri. Yaitu yang kedua yaitu ego. Egonya masih tinggi untuk mengejar kekayaan. Karakter negatif, dia mempunyai sifat yang tidak baik sehingga karakter dari dirinya itu tidak berkembang, tapi dia menjadi kaya atau tidak bahagia. Yang terakhir yaitu ada SQ rendah, tidak percaya pada Tuhan karena dia sudah benci dengan keadaannya, sombong, gelisah, benci, ego tinggi, karakter negatif, dan tidak bahagia. Yang kedua, ada manusia yang utuh. Pola hidup masyarakat modern saat ini dilandasi oleh paradigma hakikat manusia yang tidak utuh. Manusia lebih berorientasi mengejar kekayaan materi, kesenangan duniawi, dan sehingga kurang sekali bahkan lupa untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itu yang pengembangan manusia yang tidak utuh. Sehingga SQ dan EQ-nya tersebut rendah. Sekarang kita masuk ke manusia yang utuh. Dia mengejar kebahagiaan. Tidak seperti manusia yang digambar yang pertama ini. Di sini makanan enak, olahraga, sehat badannya, dan dia bahagia. Iptek dia menguasai iptek. Dia mempunyai IQ tinggi. Dia punya psikoetika yang terbentuk, yaitu bersyukur kepada Tuhan, karakter yang positif, dan bahagia. Yang ketiga yaitu meditasi, zikir atau retret, yaitu dengan agama. IQ-nya tinggi, sosioetika, silaturahmi baik, sangka dan amanah, psikoetikanya baik dengan cara bersyukur, karakternya terbentuk, dan dia bahagia. Yang terakhir adalah agama SQ-nya tinggi, TO etika, takwa, ikhlas, tawakalnya terbentuk, sehingga dia mempunyai karakter dan sifat yang sama, dan dia bahagia. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan paradigma hakikat manusia seutuhnya dengan mengembangkan sikap dan perilaku etis dalam arti luas, yaitu dengan memadukan menyeimbangkan kualitas kesehatan fisik, pengetahuan intelektual, kematangan emosional, dan kerukunan sosial, dan kesadaran spiritual. Mediasi, zikir, retret yang sedihnya terbukti dapat melengkapi praktik keagamaan guna melengkapi kecerdasan emosional dan spiritual. Sekian dari presentasi kelompok kami.